balik kisah-kisah besar para ksatria, ada nama yang jarang disebut, tapi punya peran jauh lebih menentukan. Bukan Bisma, bukan Duryodhana, bukan Arjuna, tapi seorang perempuan. Namanya Satyawati. Ia tidak lahir di istana. Ia lahir di tepi sungai dari keluarga nelayan yang sederhana. Sejak kecil, tubuhnya berbau amis. Disebut Matsya Gandhi, perempuan beraroma ikan. Setiap hari dia membantu ayahnya mendayung perahu, mengantar penumpang menyeberangi sungai. Ia tumbuh dalam tatapan sinis, sendiri, dan terbiasa dianggap rendah. Namun suatu hari, datanglah seorang ahli bernama Parashara. Di atas perahu, mereka berbicara, dan malam itu, lahirlah seorang anak dari rahim Vyasa. Dari situlah kisahnya berubah. Ia mendapatkan karunia. Tubuhnya harum, dan tak lama kemudian Raja Santanu jatuh hati padanya. Tapi Satyawati tak ingin sekedar menjadi istri. Ia menginginkan lebih. Ia ingin anak-anaknya menjadi pewaris tahta. Ia ingin mengubah garis sejarah. Permintaannya membuat Bisma, anak Santanu dari istri pertama, bersumpah untuk tidak menikah selamanya. Sumpah ini membuat Bisma kehilangan haknya, dan dari sinilah benih-benih luka dinasti Kuru mulai tumbuh. Satyawati pun menjadi permaisuri. Namun setelah Santanu wafat dan dua anaknya meninggal tanpa keturunan, ambisinya tak padam. Ia memanggil Vyasa kembali ke istana. Ia perintahkan Vyasa untuk melakukan yoga, ritual suci yang kali ini digunakan bukan demi dharma, tapi demi menjaga dinasti. Dari Ambika lahir Dhritarashtra, dari Ambalika lahir Pandu, dari seorang pelayan lahirlah Widura. 3 garis darah, 3 jalan yang akan saling bertabrakan. Dari ketiganya kelak lahirlah Pandawa dan Kurawa. Satyawati mengira ia sedang menyelamatkan tahta, tapi sesungguhnya ia sedang menyiapkan medan perang. Ia menanam benih kehancuran dengan tangannya sendiri. Dan ketika anak-anaknya tumbuh dewasa, ketika istana mulai retak, ketika konflik tak bisa dihentikan lagi, Satyawati mulai menyadari bahwa ambisinya bukanlah penyelamat, melainkan awal dari bencana. Satyawati pergi ke hutan bersama Ambika dan Ambalika, meninggalkan istana yang dulu ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Di tengah pepohonan tua dan udara lembab yang sunyi, ia duduk diam, merenungi takdir yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Apakah semua ini salahku? Pertanyaan itu terus mengendap di dadanya, seperti kabut yang tak kunjung menguap meski mentari pagi sudah datang.
ia ingat masa mudanya. Saat dirinya hanyalah gadis sungai, beraroma ikan, di antara dayung dan lumpur. Ia tak pernah meminta kekuasaan. Tapi, begitu kekuasaan datang mengetuk pintunya, ia tak mampu melepaskannya. Ambisi itu bukan miliknya sendirian. Ia hanya menjemput kesempatan demi keturunan, demi dinasti, demi harga diri yang selama ini diinjak-injak. Namun kini, anak-anak yang ia lahirkan, cucu-cucu yang ia siapkan, semua terjerat dalam pusaran dendam dan kekuasaan. Dan Wiyasa, anak sulungnya yang lahir tanpa istana, tapi kini menyaksikan dari jauh bagaimana istana itu terbakar oleh warisan yang tak ia niatkan. Ia tahu perang tak bisa dicegah, tapi ia tetap menulis. Menulis bukan untuk membenarkan, menulis bukan untuk membela, menulis untuk mengingatkan agar kelak bila dunia kembali pada gelap, masih ada yang bersedia membuka lembaran ini dan bertanya dengan pelan, bagaimana perang ini bisa terjadi? Dengarkanlah, malam ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang kita yang masih sempat mendengar kisah ini. Kita yang mungkin juga pernah ingin mengubah nasib, ingin memanjat kekuasaan, ingin mewariskan sesuatu yang besar. Tapi malam ini, biarlah hati kita belajar dari Sunyi Satyawati. Bahkan kadang, yang kita kira penyelamatan justru membawa kehancuran. Dan bahwa kekuasaan yang lahir dari kegelisahan jarang sekali membawa kedamaian. Tidurlah dalam hening dan damai, seperti ratu tua yang akhirnya menerima takdirnya. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia biasa yang pernah mencoba dan kini memilih diam. Selamat tidur, semoga malam ini kita belajar dari kisah yang tidak pernah diceritakan dari sudut ini sebelumnya.